Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadhurrul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shaumu yawm Ashura yukaffiru sanatan madiyatan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang istimewa, yaitu yang disebut dengan Yaumu Ashura, 10 Muharram. Dalam khutbah Jumat kali ini kita mencoba secara ringkas membahas tentang sejarah para nabi yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Lalu amalan apa yang disunahkan di tanggal 10 Muharram ini? Yang pertama, 10 Muharram Ashura ini yaitu Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah. Setelah Nabi Adam melakukan satu kesalahan, memakan buah khuldi di surga, lalu akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke bumi ini bersama istrinya Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa ini menyesal, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hanya satu kesalahan, Allah ampuni dosanya. Dalam sebuah riwayat 40 tahun baru Allah ampuni dosanya. Nabi Adam
meminta ampun dengan istighfarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, kami telah melakukan perbuatan zalim, ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah ampuni dosanya di tanggal 10 Muharram yang akhirnya berjumpa istrinya yang sudah lama 40 tahun tidak ketemu di Jabal Rahmah. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam dengan kapal yang dibuatnya diselamatkan Allah dari banjir yang besar, tsunami yang sangat luar biasa. Jangankan rumah, gunung pun kelelap dengan banjir yang sangat besar itu. Allah selamatkan Nabi Nuh bersama umatnya yang taat kepada Allah dan binatang-binatang yang ada di kapalnya di tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam setelah tanda kutip ngambek dalam dakwah, karena beliau melakukan dakwah yang mengikuti, yang taat kepada Allah, yang menyembah Allah hanya segelintir orang, padahal dakwahnya luar biasa puluhan tahun. Akhirnya Nabi Yunus Allah berikan ujian yang dahsyat, yaitu dimakan ikan nun yang sangat besar. Nabi Yunus pun menyesal, bertobat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya hamba ini adalah orang yang zalim. Setelah bertobat menyesal kepada Allah, akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan nun yang besar itu, dikeluarkan di tanggal 10 Muharram. Yang berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Namrus karena melakukan dakwah yang nahi munkar yang luar biasa, menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh Namrus dan semua rakyatnya. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah berfirman kepada api yang membakar Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin, sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun selamat dari api yang membakarnya, dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam hijrah dari tempatnya menuju tempat yang berikutnya, lalu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, memasuki Laut Merah. Allah perintahkan tongkat yang dibawa Nabi Ibrahim untuk
dipukul Laut Merah itu, terbelahlah Laut Merah itu menjadi dua. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, semua umatnya yang taat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang menyembah Allah, Allah selamatkan dari Fir'aun. Dan itulah terjadi di tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah selamatkan dari fitnah, di penjara karena difitnah melakukan tindakan asusila kepada Zulaiha, dan itu Allah selamatkan di tanggal 10 Muharram. Itulah di antara peristiwa 10 Muharram. Lalu apa kaitannya dengan tanda kutip lebaran yatim dalam tradisi masyarakat kita Indonesia ini? Ini bagian dari tradisi yang baik untuk mengingatkan kepada umat Islam pentingnya menyantuni anak yatim, menjaga, memelihara cinta kepada anak yatim. Karena momentum inilah kita berbagi, momentum sekali lagi, momentum untuk bagaimana kita mencintai anak yatim. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Ana wa kafilul yatim hakaza fi hatain." Saya bersama orang-orang yang cinta kepada anak yatim, yang menyantuni, yang menjaga, yang memelihara, yang mendidik anak yatim. Bersama saya, kata Rasulullah, dekatnya dengan saya di surga seperti dua jari, jadi tengah dan jadi telunjuk. Artinya saking dekatnya seseorang yang menyayangi anak yatim. Karena itu dalam sebuah kitab dijelaskan, ketika kita menyantuni anak yatim itu kan disunahkan memegang kepala anak yatim, mengusap kepalanya, rambutnya. Karena setiap helai rambut yang kita usap itu menjadi saksi di akhirat ampunan terhadap dosa-dosa kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi ini tradisi agar mengingatkan kita pentingnya menyantuni anak yatim. Lalu amalan apa berikutnya? Saum sunnah tanggal 10 Muharram atau Asyura. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya tentang puasa Asyura apa keutamannya, Rasulullah menjawab, "Saumu Asyura yukaffiru sanatan badiyatan." Puasa Asyura 10 Muharram menghapus dosa selama 1 tahun. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu kan puasanya orang Yahudi, hari raya Yahudi, memperingati bebasnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun." Lalu Rasulullah tersenyum. Rasulullah mengatakan, makanya utamanya puasa Asyura itu disertai, dibarengi dengan 1 hari sebelumnya atau dan 1 hari setelahnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, puasa di 10 Muharram ini yang paling utama adalah 3 hari, 9 Tasu'a, 10 Muharram dan 11 Muharram. 9, 10, 11. Mungkin karena kita tidak mampu, kita boleh puasa 2 hari, Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10, hari Kamis dan hari Jumat. Kalau tidak mampu, boleh kita puasa tanggal 10 Muharram. Karena kita dalam kondisi yang tidak fit, kurang sehat, seperti khotib hari ini, kita tidak berdosa untuk tidak puasa. Karena insya jika kalian menginginkan, puasalah. Jika kalian meninggalkan, silahkan. Bahkan Rasulullah SAW tidak sempat puasa 9 Muharram
Kenapa? Setelah beliau bersabda, Allah wafatkan. Setelah itu, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Amalan yang berikutnya yaitu kita mempererat silaturahim, menjaga silaturahim, apalagi kita silaturahim kepada guru, kepada ulama, kepada para kiai, para habaib, para ustadz, karena keutamaannya di tanggal 10 Muharram. Meluaskan rezeki buat keluarga, memotong kuku di tanggal 10 Muharram, apalagi 10 Muharram di hari Jumat. Begitu hebatnya amalan-amalan di hari Asyura ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita, bisa mengamalkan amalan-amalannya dan bisa mengambil ibrah, pelajaran dari sejarah para nabi yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yadhuqul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.